إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pemberat amal kebaikan kita di hari akhirat kelak, dan akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah SAW yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang apa yang bisa kita ambil manfaat atau hikmah yang bisa kita peroleh dari surat Al-Zalzalah, sebagaimana kita sudah mulai bicarakan beberapa waktu yang lalu, bahwa diantaranya kita bisa menguatkan, meningkatkan, memperbesar dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya kita perlu untuk meyakini akan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini, dan pengawasan itu merupakan pengawasan yang komprehensif, bukan hanya diawasi, tetapi diawasi itu pasti sudah ada jalur-jalurnya, sudah ada petunjuk-petunjuknya sebelumnya, sehingga ketika pengawasan itu dilakukan, pengawasan itu sudah bisa mengatakan mana yang seharusnya, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi ketika diawasi itu udah ada rambu-rambunya terlebih dahulu. Dan sebagai pengawasan yang memiliki dampak pada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat, pengawasan itu selalu menyertakan yang namanya pencatatan yang akurat terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia, baik itu berupa aktivitas badan, anggota badan, aktivitas lisan, bahkan juga aktivitas di dalam gerak-gerak hatinya. Itu semuanya menjadi catatan yang telah disempurnakan pencatatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sudah bicarakan betapa dengan adanya keyakinan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan bila pun kita melakukan sesuatu kesalahan, kita berusaha supaya cepat bertobat. Dan kemudian kita juga merasa yakin akan adanya penjagaan dan pertolongan Allah. Allah bukan hanya menjaga, tapi juga akan memberikan pertolongan. Makanya jangan pernah segan, jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena toh itu pun sudah kita mintakan secara tersurat maupun tersirat di dalam setiap kita melakukan sholat. Waktu kita baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, kita itu sudah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita meminta pertolongan kepada Allah di dalam ayat-ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita berada di dalam jalannya yang lurus, dan kita yakin bahwa semuanya itu akan kembali kepada kita karena adanya sifat pembalasan dari Allah yang perlu kita pelajari di dalam
bagian akhir dari hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari surat Al-Zalzalah pada hari ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang terakhir, bukan. Jadi ketika Allah berfirman di dalam ayat-ayat yang ke-7 dan ke-8-nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi siapa yang mengerjakan kebaikan seberat ataupun sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Demikian juga ketika ia melakukan kejahatan, keburukan, kesalahan sebesar zarrah, dia pun akan melihat balasannya. Jadi zarrah itu bisa dipahami sebagai suatu bentuk yang terkecil dari segala sesuatunya. Ada yang bilang ini adalah butir debu yang kecil. Kalau menurut bahasanya katanya zarrah itu adalah semut kecil, semut hitam yang kecil. Jadi kan semut kan ada yang besar tuh, ada yang kalau yang merah yang besar itu rang-rang atau rangge, itu kalau menggigit sakit gitu. Itu yang besar gitu. Tapi kan ada semut-semut juga yang kecil-kecil gitu. Yang ini adalah semut hitam yang kecil. Ini berhubungan juga dengan hadis tentang orang yang sombong. Orang yang sombong nanti katanya dibangkitkan pada hari kiamat seperti zarrah, seperti semut-semut yang kecil dalam bentuk manusia. Bentuknya manusia tapi ukurannya ukuran semut yang kecil seperti itu. Kenapa? Karena dia sombong, membesarkan diri, takabur, merasa besar di dunia ini, tapi nanti kalau di akhirat dibangkitkan dalam keadaan sama wujudnya seperti manusia, akan tetapi besarnya, ukurannya itu kecil seperti semut-semut kecil seperti itu. Itu sebagai tanda balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengecilkan seseorang yang tadinya merasa dirinya besar di dunia, sombong dia. Itu seperti itu. Tapi pemahaman kita yang bisa kita ambil dari kata zarrah di dalam ayat-ayat ini bisa aja apapun itu bentuknya, tapi ini ukurannya adalah ukuran yang kecil, sangat kecil, bahkan sepele gitu. Tidak berarti kalau menurut penglihatan kita pada satu saat di dunia ini, kita merasakan itu terlalu remeh gitu. Jadi kita tidak memandang itu, bahkan dengan sebelah mata kita tidak memandang. Nah, ini berkaitan juga dengan pemahaman orang-orang yang dulu. Para sahabat zaman dulu sebelum diberikan penjelasan, sebelum turunnya ayat ini, diberikan penjelasan, diberikan ayat-ayat tentang akan turunnya, tentang adanya tibanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal yang mereka lakukan. Nah, dulu itu orang-orang menyangka bahwa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan-perbuatan, amal-amal yang besar. Itu yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Demikian juga dengan kesalahan, kejahatan, keburukan. Mereka berpikir bahwa yang akan dibalas dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kejahatan, keburukan atau kesalahan-kesalahan yang besar. Itu menyembah berhala gitu, membunuh. Itu akan mendapatkan balasannya, sementara perbuatan-perbuatan yang kecil, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang kecil gitu, mencuri, menipu gitu, memandang yang bukan haknya, mengambil bagian dari riba segala macam, itu mereka anggap tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka anggap itu yang itu mah kecil-kecil gitu, cemen itu mah. Kayak gitu mah kalau sumir. Nah, dalam hukum-hukum yang berlaku di dunia ini sekarang ini ada tuh. Kalau di Indonesia namanya tipiring, tindak pidana ringan. Itu hukumannya cuma berapa tahun gitu, nggak sampai 5 tahun ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, itu tuh tindak pidana ringan tuh ada hukumnya tapi ringan dibilangnya seperti itu. Di Amerika juga ada, kalau di dalam sistem hukum Amerika juga ada tuh yang kecil kayak gitu. Mungkin hanya denda-denda doang itunya,
hukumannya. Tetapi pembagian-pembagian seperti itu di dalam ajaran Islam tidak seperti itu, karena besar kecil sedikit banyak tetap akan diperhitungkan, tetap akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika pemahaman dulu sebelum turunnya ayat ini masih memandang bahwa yang kecil-kecil itu tidak dibalasi, ya, mereka masih enteng gitu menjalankan berbagai macam keburukan, kejahatan, kesalahan itu masih mereka pandang enteng. Demikian juga dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kecil-kecil itu mereka masih pandang enteng. Jadi ketika mereka punya gitu beberapa butir kurma, bapaknya juga ikutan. ada peminta-minta, pengemis datang kepada mereka, meminta kepada mereka itu barang satu butir kurma atau sisa-sisa makanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan perut mereka yang sangat lapar karena berhari-hari tidak kemasukan makanan. Orang-orang pada nggak mau ngasih gitu, dalam artian mereka bilang ya cuman ada beberapa butir kurma, kalau saya kasih satu butir kurma nggak ada artinya gitu, nggak ada balasannya gitu, nggak akan ngaruh gitu, nggak ada pahalanya. Nah, demikian menurut pendapat mereka gitu. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan di dalam dua ayat terakhir dari surat Al-Zalzalah ini. Masih dilanjutin lagi. Khairon ya roh. Kalau demikian juga untuk yang syarron ya roh juga pasti akan ada yang dilihat, pasti akan ada bekasnya, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang balasan-balasannya bagi orang-orang yang melakukan itu gitu. Ini sebenarnya merupakan bagian juga dari pemahaman tentang berbagai macam sifat-sifat yang wajib ada pada Allah. Di antaranya adalah sifat adil, bahwa itu Allah Maha Adil itu ya seperti itu gitu, bahwa tidak akan boleh ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tapi tidak ada konsekuensinya, tidak ada balasannya, tidak ada akibatnya baik di dunia maupun di akhirat. Itu pasti kalau ada yang begitu ya berarti Allah tidak adil. Pasti ada sesuatu atau seseorang pada sesuatu saat yang dizolimi, padahal pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti tidak ada satu pihak pun yang dizolimi. Bahkan di dalam hadis yang kemarin kita sudah sampaikan adalah ketika ada kambing tidak bertanduk yang ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Nah, kalau kambing menanduk kambing kan itu bukan karena untuk dimakan kan, itu dipandang sebagai satu kezoliman. Kalau misalnya kucing menerkam tikus misalnya, atau singa menerkam kambing misalnya, itu kan karena untuk dimakan. Nah, itu bukan bagian dari kezoliman, tetapi ini kambing menanduk kambing, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Nah, itu pasti bukan untuk dimakan. Nah, itu adalah kezoliman, itu nanti akan ada balasannya. Dan ini kambing dengan kambing gitu. Apalagi manusia dengan manusia. Ini karena manusia memiliki, kita kemarin sudah belajar, pilihan. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilham, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mau berbuat buruk, dia mau melakukan kesalahan, dia mau melakukan kejahatan, ada, bisa itu karena ada ilham-ilhamnya sudah ditanamkan. Akan tetapi dia bisa memilih untuk memilih keimanan, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi takwanya itu sudah diilhamkan juga nih. Bahkan selain diilhamkan sudah diberikan hati untuk berpikir, menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk. Sesuai dengan, kalau disesuaikan dengan kata hati kan artinya disesuaikan dengan fitrahnya yang paling dalam, yang paling murni. Itu harus bisa memilih. Makanya ketika orang melakukan suatu aktivitas, dia berarti sudah melakukan pilihan. Pilihan melakukan itu dari berbagai macam opsi yang lain. Nah, berarti dia sudah bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di dalam Al-Isra ayat 36, wala taquma laisa laka bihi ilm
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana lahu mas'ula. Jadi janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Kalau kamu nggak tahu, jangan diikutin gitu. Cari yang kamu tahu, cari alasannya, cari yang bisa menjadi hujjah, yang bisa menjadi dalil kita nanti kalau kita ditanyakan. Gas. Karena sesungguhnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Isra ini, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu atau yang tadinya kita anggap itu adalah yang besar-besar dari perbuatan-perbuatan kita, perbuatan lahir yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita gitu, yang tadinya kita pikir itu akan dibalasi itu aja gitu. Tapi ternyata enggak. Pendengaran, penglihatan, hati nurani itu sesuatu yang kalau kita kita banding-bandingkan dengan perbuatan kaki, perbuatan tangan, itu adalah sesuatu yang ya terlalu enteng gitu, enteng banget. Pendengaran, bahkan tanpa ngapa-ngapain pun misalnya ya, kita cuma tinggal denger aja gitu kan. Saya cuma duduk di situ doang kok Pak, terus ada orang ngobrol itu di sebelah saya, nah saya cuma ngedengerin Pak. Ya, tapi pendengaran yang seperti itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya-tanyain juga gitu. Ngapain duduk kayak nungguin temen Pak, tapi duduk nungguin temen kamu ngapain? Ya duduk aja, terus ada orang ngobrol kamu dengerin, lah bukan saya dengerin Pak, tapi kedengeran gitu kan. Ya artinya didengerin gitu. Makanya pendengaran yang seperti itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu duduk di pinggir jalan itu ngapain? Ya, kan saya bilang tadi lagi nungguin temen Pak. Kamu ngeliatin apaan aja? Ya banyak. Teman saya lalu lalang juga banyak. Ada beberapa yang tidak hal buat kamu. Salah dia sendiri kenapa lewat di depan saya? Saya kan normal. Kalau ada yang bagus-bagus dikit mas saya liatin. Tetap aja itu kan akan dipertanyakan. Itu bukan suatu hujah, bukan suatu dalil. Kalaupun itu hujah, maka itu adalah bukan hujat ilahi, bukan sesuatu yang akan membantu membela kita, melainkan yang kemarin gimana tuh contohnya tuh? Akan menuntut kita, memberatkan kita, itu bahaya. Gitu. Yang link dari Kato. Jadi ini adalah termasuk di dalam semua perbuatan yang akan dibalasi. Itu mengenai pendengaran, penglihatan yang kadang tanpa kita usaha, tanpa kita upaya, bahkan tanpa kita sengaja, itu bisa menjadi bagian dari diri kita, menjadi amalan yang akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi ini yang ada di dalam hati nurani kita gitu kan. Segitunya gitu kan, sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak bisa melihat. Isi hati kita kan nggak bisa melihat, orang lain nggak akan bisa melihat. Yang bisa merasakannya ya kita sendiri gitu. Yang mengetahui ya kita dan Allah gitu. Bahkan itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya tentunya apa? Ya seperti niat-niat kita yang kita niatkan, apa yang tergores di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam ingatan-ingatan kita tentang sesuatu yang menjadi dasar dari apa yang kita lakukan, atau apa yang menjadi kesimpulan dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, kita sense, kita indera dari apa yang ada di sekeliling kita itu menjadi kesimpulan. Nah itu juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita sholat itu kan niatnya di dalam hati. Ketika menjalankan sholat itu ada perubahan, pergeseran di dalam niat kita, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Kita juga sebenarnya tahu, cuman kita mau jujur apa enggak terhadap apa yang bergerak di dalam niat kita itu sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Demikian juga ketika kita mengindra sekeliling kita, melihat ada tetangga punya sesuatu yang baru, itu entah rumah, entah mobil, entah itu motor, sepeda, entah itu televisi, barang-barang material yang memang kelihatannya mewah misalnya. Apa sih yang terbetik di dalam hati kita gitu?
apakah mungkin itu suatu kesyukuran gitu, alhamdulillah tetangga punya mobil baru misalnya, Mau nggak diaminin di sayang di apa depan, bisa mau ikutan diaminin kok gue jadi pamer, tontonannya. selfie di depan rumah kita, tetapi diarahkannya Ya kameranya amin, ke arah doa orang amin bisa latar dapat belakangnya duit, amin, mobil baru punya Amin. tetangga gitu kan, ya amin amin numpang keren, amin amin amin. jadi mobil tetangga tapi kita selfie gitu. Ini saya ada di depan rumah Nggak gitu perlu. loh. Ya, orang lihat itu, wah ada mobilnya gitu. Udah mati. Itu yang di sebelah 2000. garasinya ya, pada rumah tetangga. Itu ada mobilnya, mobil mewah gitu. Ya Apa? kadang-kadang Sama kakak gua. apa bisa juga dimanfaatkan kayak gitu. Iya, Tapi dia gerak hati keluarga, kita gua diajak. ketika Gua melakukan diajak itulah yang sebenarnya ada tugasnya kan tadi, lebih jagain anaknya. menjadi bahan pertanyaan nanti di Orang akhirat. motor Ketika kita melakukannya dengan penuh kesyukuran, alhamdulillah nih tetangga punya hilang punya gua di barang-barang Singapura. bagus. Atau di dalam hati kita ada Gua udah kecemburuan cepet-cepet, dia yang belok, gua nggak tahu dia belok di mana. bergerak menuju kepada zon Gua prasangka-prasangka gini-gini kan, orang ya kan. yang Akhirnya gua buruk. nanya polisi. Coba kita melihat prasangka di dalam diri kita ini, Iya. yang orang di Ya, sebelah ini namanya punya anak ini tingkat duitnya satu dari kuliah mana? ya Katria, Mas. Ya elah gimana ya? Nah, dia mampu beli kayak gini kan, gaji sebulan Amin, aja Allah. berapa, jangan-jangan. Nah, Gua sih nggak tahu rekening berapa ya. kalau cuman di dalam hati kita mungkin masih akan terbatas, Iya. tapi begitu terlintas di dalam hati, terus jarinya main gosip kepada Karena Singapura sama orang Mekah lain, banyak itu yang ke Mekah nauzubillah, nih. benar-benar merupakan sesuatu yang Lah keluarga akan katanya memberatkan cuma kita 2. di hari kiamat kelak. Lu udah ke Mekah Jadi 10 hari lagi. sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil seperti inilah yang Ayat lu seharusnya bahasa lu. kita perhatikan ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal-hal yang kecil, Udah. hal-hal yang ringan mungkin di pandangan kita, hal-hal gua- yang menurut kita tidak berbahaya tapi justru akan membahayakan kita. Hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau memang kita melihatnya sebagai sesuatu yang buruk, nah, kita bisa buru-buru untuk bertaubat. Ayat ini akan menjadi alasan untuk kita segera bertaubat sebelum kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Demikian juga ayat ini juga menjadi salah satu alasan bagi kita untuk terus berupaya memperbaiki diri, memperbesar harapan kita untuk memperoleh ganjaran terbaik. Lebih nggak ke Karena situ kita sih, ke berusaha untuk selalu memperbaiki ekonomi amal, kayaknya sih ya. memperbesar kebaikan, memperkecil keburukan, menjauhi larangan-larangan, mengerjakan anjuran-anjuran. Ini juga sebenarnya menjadi alasan kalau kita sekarang zolim terhadap sesuatu, zolim terhadap seseorang atau terhadap banyak orang. Itu alasan buat kita untuk segera menghentikan kezoliman kita. Ini ayat-ayat seperti ini yang akan yang memberikan pernyataan bahwa semuanya akan dibalas, bahkan hal-hal yang paling samar sekalipun itu akan diberikan balasannya, karena Allah Latifun Khabir, benar-benar maha halus. Jadi segala sesuatu itu akan ada itu catatannya. Terhadap Allah nggak bisa kita berbohong, terhadap Allah nggak bisa kita menyembunyikan segala sesuatunya, nggak bisa. Meskipun mungkin kita bisa menyembunyikannya dari pandangan orang, nggak akan bisa menyembunyikannya dari catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dibongkar semuanya nanti, dibuka. Dan dibukanya bukan main-main, di hadapan orang seluruhnya yang hidup dari yang pernah ada, yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dibukanya di sekian banyak orang gitu. Ya bagi orang-orang tertentu, bagi kaum mukminin memang nanti akan ada tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada keistimewaan, tapi jaga-jaga jangan sampai kita merasa kok begini banget ya kita dipermalukan. Ya bukan dipermalukan, memang itu hasil perbuatan kita, gimana dipermalukan. Itu membuat kita sadar lah, supaya kita memperbaiki diri dari sekarang. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini
yang kecil-kecil, yang ringan-ringan seperti ini bisa menjadi pemahaman buat kita bahwa kita perlu untuk terus memperbaiki diri untuk Gue udah ngikutin lagi baru kak. mencapai derajat yang lebih baik daripada kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita ilmu yang cukup untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita. Mari kita tutup dulu pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.